Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, sallallahu alaihi wasallam. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia dengan berbagai ciri khasnya tersendiri dan akan terus berkembang dengan tuntutan zamannya. Eksistensi dari pondok pesantren itu sendiri tidaklah lepas dari sosok seorang kiai. Begitu pula pondok pesantren Langitan Tuban yang telah lama berdiri dan mempertahankan ciri khasnya, yakni bercorak salafiyah. Pondok pesantren Langitan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Berdirinya lembaga ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1852 di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kompleks pondok pesantren Langitan terletak di samping Bengawan Solo dan berada di atas areal tanah seluas kurang lebih 7 hektar. Adapun nama Langitan itu adalah merupakan perubahan dari kata pelangitan. Kombinasi dari kata pelang, dalam bahasa Jawa berarti papan nama, dan wetan, yang berarti timur. Memang di sekitar daerah Widang dahulu, tatkala pondok pesantren Langitan ini didirikan, pernah berdiri 2 buah pelang atau papan nama. Masing-masing terletak di timur dan barat. Kemudian di dekat pelang sebelah wetan dibangunlah sebuah lembaga pendidikan ini, yang kelak karena kebiasaan para pengunjung menjadikan pelang wetan sebagai tanda, untuk memudahkan orang mendata dan mengunjungi pondok pesantren, maka secara alamiah pondok pesantren ini diberi nama Pelangitan. Dan selanjutnya populer menjadi Langitan. Sejarah berdirinya pondok pesantren Langitan, berawal dari seorang ulama bernama Kiai Haji Muhammad Nur. Ulama tersebut berasal dari Tuban dan diperkirakan tiba di daerah sekitar Kecamatan Widang pada pertengahan abad ke-19, seiring dengan masa terjadinya perpindahan penduduk daerah pantai utara Jawa, dari desa-desa Demak, Kudus, Pati dan lain sebagainya ke daerah timur sebagai akibat dari adanya disorganisasi sosial, tekanan ekonomi dan penindasan pemerintah Hindia Belanda, sesudah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830, dan karena adanya pelaksanaan tanam paksa oleh pemerintah kolonial pada tahun 1830. Kiai Haji Muhammad Nur lahir sekitar awal abad 18. Beliau berasal dari Tuban, dan ibunda beliau bernama Nyai Sofiah binti Kiai Sanusi bin Kiai Muhammad Tuyuhan, seorang alim ulama yang berasal dari Tuyuhan, sebuah desa yang terletak kurang lebih 5 km sebelah selatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desa tersebut cukup masyhur dan dikenal oleh masyarakat, disebabkan banyak terdapat ulama terkemuka dan penyiar agama Islam yang lahir dari sana. Apabila ditelusuri lebih lanjut, silsilah keturunan Kiai Muhammad Nur tersebut akan sampai kepada Joko Tingkir atau Hadiwijoyo, Sultan dan pendiri Kerajaan Islam Pajang. Kiai Muhammad Nur memulai langkah merintis berdirinya pondok pesantren Langitan dengan mengadakan tabligh dari rumah ke rumah di sekitar daerah Widang, di samping membuka pengajian di rumahnya, di atas tanah ladang di tepi utara Bengawan Solo. Pengajian tersebut rutin dilaksanakan sesudah menunaikan sholat asar dan maghrib, dengan materi pengetahuan agama yang sangat mendasar atau bersifat elementer, seperti cara belajar membaca Al-Quran, tauhid, fikih dan lain sebagainya. Pada mulanya murid-murid pengajian Kiai Muhammad Nur sangat terbatas. Selain putra-putra beliau, cucu-cucu beliau, juga berdatangan anak-anak desa dan orang dewasa dari lingkungan dekat tempat beliau tinggal, yang diperkirakan seluruhnya berjumlah 25 orang. Namun, dengan adanya tabligh yang disampaikan Kiai Muhammad Nur kepada masyarakat, maka terdoronglah minat orang tua untuk menitipkan dan mengirimkan putra-putranya, guna mengikuti pengajian yang diselenggarakan di rumah Kiai Muhammad Nur.
Santrinya bertambah banyak dan mereka tidak lagi bisa ditampung di rumah beliau dan rumah-rumah penduduk yang ada di dekat beliau. Menyadari hal itu, tergugahlah hati Kiai Muhammad Nur untuk mendirikan surau, pondokan dan sarana pendukung lainnya. Bangunan-bangunan itu terbuat dari bahan yang sangat sederhana, terletak berhadapan dengan rumah Kiai Muhammad Nur. Bangunan-bangunan tersebut didirikan secara gotong royong, bersama-sama para santri dan putra-putra beliau. Setelah berjalan 5 tahun mengasuh pondok pesantren Langitan, sekitar tahun 1857, Kiai Muhammad Nur pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana kaum muslimin lainnya, beliau berangkat pada bulan Syakban. Ini berarti bahwa beliau mempunyai banyak waktu yang senggang. Sebagai seorang ulama, beliau memanfaatkan waktu senggangnya dengan mengikuti pengajian halakoh di Masjidil Haram, yang diberikan oleh para ulama terkenal seperti Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Nahrawi, Syekh Abdul Hamid dan lain sebagainya. Sekembalinya dari Mekah, berbekal pengalaman yang diperolehnya selama mengikuti pengajian dan taklim di Masjidil Haram, beliau menerapkannya di dalam membina pondok pesantren Langitan. Nama Kiai Haji Muhammad Nur semakin harum dikenal oleh masyarakat umum. Di samping banyak masyarakat yang datang kepadanya, beliau juga dapat memberikan pengaruh penduduk setempat dan masyarakat daerah lainnya, yang kebanyakan terdiri dari para petani dan pedagang berpendidikan rendah, atau bahkan sama sekali buta huruf. Selain mengajarkan ilmu agama, surau kecil itu juga dimanfaatkan oleh Kiai Muhammad Nur untuk menggembleng keluarga dan tetangga dekat, sebagai bekal untuk meneruskan perjuangan dalam mengusir kompeni penjajah dari tanah air. Berkat ridho Allah yang disertai kegigihan perjuangan dan kealiman Kiai Haji Muhammad Nur, semakin banyak orang yang ingin berguru kepadanya. Sehingga surau kecil tersebut semakin berkembang. Kini, tidak hanya masyarakat setempat, namun ribuan santri dari berbagai daerah, hingga mancanegara, datang untuk menimba ilmu di pondok pesantren Langitan. Tercatat lebih dari 5.000 santri mukim di sana. Kiai Haji Muhammad Nur mengasuh pondok pesantren Langitan kurang lebih selama 18 tahun. Tepatnya mulai tahun 1852 sampai dengan tahun 1870. Cita-cita luhur dan semangatnya dalam membidani berdirinya pesantren ini nampaknya cukup membuahkan hasil yang signifikan. Terbukti dengan tampilnya putra-putri beliau dalam mengemban amanah sekaligus menjadi pemimpin umat setelah Kiai Haji Muhammad Nur wafat pada hari Senin, 30 Jumadil Ula 1297 Hijriah. Dan dimakamkan di Komplek Pesarean Sunan Bejagung Lor, Tuban. Setelah Kiai Haji Muhammad Nur wafat, kepengasuhan pondok pesantren dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Haji Ahmad Soleh. Kiai Haji Ahmad Soleh adalah putra kedua dari 9 bersaudara. Pendidikan Kiai Ahmad Soleh diawali mengaji kepada ayahnya sendiri, lalu dilanjutkan dengan mengaji kepada Kiai Haji Abdul Qadir Sidoresmo, Surabaya. Dan sempat pula melakukan studi, atau tabarukan, kepada beberapa ulama besar Masjidil Haram, saat beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1289 Hijriah. Di antaranya, beliau berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Pada masa kepengasuhan Kiai Haji Ahmad Soleh, pondok pesantren Langitan mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dibuktikan dengan semakin melubernya jumlah santri. Begitu juga dalam sisi sarana dan fasilitas, semakin lama semakin meningkat. Beberapa nama santri yang mengaji di pondok pesantren Langitan pada masa kepemimpinan Kiai Ahmad Soleh antara lain, Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil, Bangkalan, Madura. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Jombang, Kiai Haji Syamsul Arifin, Kiai Haji Siddiq, Kiai Haji Muhammad Hosin, Kiai Haji Hashim, Padangan, Bojonegoro,
Kiai Haji Umar Dahlan, Sarang, Rembang, dan masih banyak satri yang tidak disebut satu persatu. Sebuah fakta sejarah yang cukup membanggakan, di mana sebuah lembaga pendidikan dengan segala keterbatasan sarana dan fasilitas mampu mencetak ulama besar. Kiai Haji Ahmad Sholeh mengasuh Pondok Pesantren Langitan selama 32 tahun. Tepatnya sejak tahun 1870 sampai dengan 1902. Kiai Haji Ahmad Sholeh wafat pada tahun 1320 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1902 Masehi, dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Mandungan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Kurang lebih 400 meter sebelah utara lokasi Pondok Pesantren Langitan. Setelah Kiai Haji Ahmad Sholeh wafat pada tahun 1902, kepengasuhan dilanjutkan oleh putra menantunya yang bernama Kiai Haji Muhammad Hozin. Kiai Haji Muhammad Hozin memulai pendidikannya dari sejak kecil, dengan belajar membaca Al-Quran dan pengetahuan agama Islam tingkat dasar, di bawah bimbingan ayahnya sendiri, Kiai Haji Syihabuddin, seorang ulama pengasuh Pondok Pesantren Rohmatul Huda, Rengel, Tuban. Ketika menginjak usia remaja, beliau meneruskan pelajarannya di Pondok Pesantren Langitan. Kemudian dilanjutkan dengan menimba ilmu di pesantren Kademangan di bawah asuhan Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, selama 2 tahun. Pada tahun 1894, Kiai Muhammad Hozin dijodohkan dengan putri Kiai Ahmad Sholeh, Ning Syofiah. Dan sejak itu Kiai Haji Muhammad Hozin mulai aktif mengajar hingga menerima tugas mulia memimpin dan mengasuh pesantren sepeninggal ayah mertuanya. Waktu pun bergulir, selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1904, Kiai Haji Muhammad Hozin berkesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarromah. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh beliau untuk mengaji atau tabarukan kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi dan beberapa masyaikh lain di Masjidil Haram. Dalam periode ini, sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, terjadi banjir yang cukup dahsyat. Lokasi Pondok Pesantren Langitan digenangi air Bengawan Solo dan terancam erosi cukup berat. Sehingga dengan terpaksa Kiai Haji Muhammad Hozin memindahkan bangunan-bangunan pondok yang semula berada di tepi Bengawan Solo ke arah utara. Upaya ini juga dibarengi dengan perluasan areal pondok dan perbaikan sarana dan fasilitas pemukiman santri yang rusak akibat banjir. Pondok yang berhasil dibangun pada saat itu adalah sebanyak 4 unit. Yang terdiri dari Pondok Kidul, yang sekarang disebut dengan Pondok Al-Ghazali, Pondok Lor, yang terkenal dengan nama Pondok Al-Maliki. Pondok Kulon, atau yang saat ini lebih populer dengan nama Pondok Asy-Syafi'i, dan Pondok Wetan, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Pondok Al-Hanafi. Kiai Haji Muhammad Hozin mengasuh dan mengembangkan pesantren ini selama kurang lebih 19 tahun. Mulai tahun 1902 sampai dengan tahun 1921. Kiai Haji Muhammad Hozin wafat pada tahun 1340 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1921 Masehi. Dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Mandungan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Setelah Kiai Haji Muhammad Hozin wafat, kemudian kepengasuhan dilanjutkan oleh menantu beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Kiai Haji Abdul Hadi Zahid lahir di Desa Kauman, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Robiul Awal 1309 Hijriah. Sejak berusia 11 tahun, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid sudah mulai belajar di Pondok Pesantren Langitan hingga usia 19 tahun. Dan atas saran Kiai Haji Muhammad Hozin, akhirnya beliau melanjutkan studi di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil selama 3 tahun. Pada usia 23 tahun, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid belajar di Pondok Pesantren Jamsaren Solo yang diasuh oleh Kiai Haji Idris.
Setelah itu, beliau kembali lagi nyatri di Pondok Pesantren Langitan hingga pada usia 25 tahun. Dan kemudian diambil menantu oleh Kiai Haji Muhammad Hosin, dijodohkan dengan Ning Juwairiyah. Setelah menikah, kemudian beliau membangun rumah tangga di Langitan sekaligus berkhidmah mengamalkan ilmu bersama para santri. Pada usia yang relatif muda, yakni 30 tahun. Kiai Haji Abdul Hadi Zahid sudah menerima tugas berat sebagai pengasuh Pondok Pesantren Langitan. Namun meskipun begitu, di bawah asuhannya, Pondok Pesantren Langitan saat itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terbukti mulai periode ini, dikembangkan sistem pengajaran klasikal yang dahulu belum dikenal, dengan cara mendirikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah muallimin. Serta kegiatan ekstrakurikuler, seperti Bahsul Masail Lil Waqiah, Jamiatul Mubalikin, Jamiatul Qurrok wal Hufad, dan lain-lain. Di samping itu, kegiatan rutinitas berupa pengajian kitab baik sistem sorogan maupun weton terus dilestarikan dan kembangkan. Terlebih sholat berjamaah. Karena Kiai Haji Abdul Hadi Zahid adalah seorang ulama yang bertipikal sangat disiplin waktu dan terkenal keistiqomahannya. Waktu pun terus bergulir, bergerak menuju suratan takdir. Hari itu, 9 Syawal 1391 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 April 1971 Masehi, Kiai panutan umat, pengemban amanat, telah kembali ke haribaan Ilahi Robbi setelah mengasuh Pondok Pesantren Langitan dalam masa yang cukup lama, yakni 50 tahun. Kepemimpinan Kiai Haji Abdul Hadi berlangsung sejak tahun 1921 sampai dengan tahun 1971. Kepengasuhan selanjutnya dipercayakan kepada adik kandung beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid, dan keponakan beliau, Kiai Haji Abdullah Faqih. Kiai Haji Ahmad Marzuki mengasuh pondok ini selama 29 tahun. Mulai tahun 1971 sampai dengan tahun 2000. Sedangkan Kiai Haji Abdullah Faqih mengasuh Pondok Langitan selama 41 tahun. Mulai tahun 1971 sampai dengan tahun 2012. Tampuk kepemimpinan Pondok Pesantren Langitan dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki, yang mengasuh pesantren ini selama 11 tahun. Perjalanan Pondok Pesantren Langitan dari periode ke periode selanjutnya senantiasa memperlihatkan peningkatan yang dinamis dan signifikan. Namun perkembangannya terjadi secara gradual dan kondisional. Bermula dari masa Kiai Haji Muhammad Nur yang merupakan sebuah fase perintisan. Lalu diteruskan masa Kiai Haji Ahmad Soleh dan Kiai Haji Muhammad Hosin, yang dapat dikategorikan periode perkembangan. Kemudian berlanjut pada kepengasuhan Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid dan Kiai Haji Abdullah Faqih, yang tidak lain adalah fase pembaharuan. Dengan berpegang teguh pada kaidah al-muhafadatu alal qodimis sholih wal ahdu bil jadidil ashlah, yakni memelihara budaya-budaya klasik yang baik, dan mengambil budaya-budaya baru yang konstruktif, maka Pondok Pesantren Langitan dalam perjalanannya senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan dan kontekstualisasi dalam merekonstruksi bangunan-bangunan sosio-kultural, khususnya dalam hal pendidikan dan manajemen. Usaha-usaha ke arah pembaharuan dan modernisasi memang sebuah konsekuensi dari sebuah dunia yang modern. Namun Pondok Pesantren Langitan dalam hal ini mempunyai batasan-batasan yang konkret. Pembaharuan dan modernisasi tidak boleh mengubah atau mereduksi orientasi dan idealisme pesantren. Sehingga dengan demikian, Pondok Pesantren Langitan tidak sampai terombang-ambing oleh derasnya arus globalisasi. Tetapi justru sebaliknya, dapat menempatkan diri dalam posisi yang strategis, dan bahkan kadang-kadang dianggap sebagai alternatif. Pondok Pesantren Langitan menerapkan beberapa metode pengajaran dalam sistem klasikal atau madrasiyah, dan non-klasikal atau ma'hadiyah. Pendidikan dengan sistem klasikal di Pondok Langitan terdiri dari 3 lembaga,
yaitu Al-Falahiyah, Al-Mujibiyah, dan Ar-Ra'udoh. Lembaga pendidikan Al-Falahiyah berada di Pondok Putra. Jenjang pendidikannya meliputi Ra'udotul Atfal atau TPQ selama 2 tahun, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Yang mana masing-masing tingkatan pendidikan tersebut ditempuh selama 3 tahun. Lembaga pendidikan Al-Mujibiyah dan Ar-Ra'udoh. Keduanya berada di Pondok Putri. Bedanya, Al-Mujibiyah berada di Pondok Putri bagian barat, sedangkan Ar-Ra'udoh berada di Pondok Putri bagian timur. Tingkat pendidikan pada kedua lembaga ini meliputi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Dan masing-masing tingkatan pendidikan tersebut juga ditempuh selama 3 tahun. Berbeda dengan sistem klasikal, sistem non-klasikal di Pondok Pesantren Langitan menggunakan 2 metode, yaitu weton atau bandongan dan sorogan. Metode weton atau bandongan adalah sebuah model pengajian di mana seorang kiai atau ustadz membacakan dan menjabarkan isi kandungan kitab kuning, sementara murid atau santri mendengarkan dan memberi makna. Adapun sistem sorogan adalah berlaku sebaliknya, yaitu santri atau murid membaca, sedangkan kiai atau ustadz mendengarkan sambil memberikan pembetulan-pembetulan, komentar atau bimbingan yang diperlukan. Kedua metode ini sama-sama mempunyai nilai yang penting dan ciri penekanan pada pemahaman sebuah disiplin ilmu. Keduanya saling melengkapi satu sama lainnya. Sebagai penunjang dan pelengkap kegiatan yang berada di madrasah, dan bersifat mengikat kepada semua peserta didik sebagai wahana mempercepat proses pemahaman terhadap disiplin ilmu yang diajarkan, maka di Pondok Pesantren Langitan juga diberlakukan ekstrakurikuler yang meliputi 1. Musyawarah atau diskusi. Kegiatan musyawarah berlangsung setiap malam kecuali malam Rabu dan malam Jumat. Metode ini dimaksudkan sebagai media bagi peserta didik untuk menelaah, memahami dan mendalami suatu topik atau masalah yang terdapat dalam masing-masing kitab. Dari aktivitas ini, diharapkan lahir sebuah generasi potensial yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan berwawasan luas, serta terampil dalam menyerap dan menggali suatu materi sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. 2. Muhafadoh atau hafalan. Metode muhafadoh atau hafalan adalah sebuah sistem yang sangat identik dengan pendidikan tradisional termasuk pondok pesantren. Kegiatan ini juga bersifat mengikat kepada setiap peserta didik dan diadakan setiap malam Selasa. Adapun standar kitab yang dijadikan objek hafalan menurut tingkatannya masing-masing adalah Al-Ala, Aqidatul Awam, Hidayatus Hibyan, Tashrif al-Istilahi dan Lughawi, Qawaidul Iqlal, Matan Jurumiyah, Tuhfatul Atfal, Arba'in Nawawi, Imriti, Nadhom Maqsyud, Idatul Farid, Alfiyah Ibnu Malik, Jawahirul Maknun, Sulamul Munawwarok dan Qawaidul Fiqhiyah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.